Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Pertiwiandina dari SMA Negeri 11 Semarang. Di sini saya akan menjawab tentang beberapa hal terkait virus corona yang sudah ditanyakan oleh guru saya di blognya. Jadi, pertanyaan yang pertama, mengapa kajian terkait virus corona terhadap kehidupan sosial sangat menarik untuk diteliti oleh para sosiolog? Oh iya, jadi sebelumnya saya akan memberitahu bahwa guru saya sudah menyediakan artikel bacaan tentang virus corona di blognya. Jadi kami disuruh membaca dan itulah kenapa menimbulkan beberapa pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ini karena hal tersebut berkaitan erat dengan kehidupan sosial manusia, terutama pada perubahan sosial ini dampaknya sangat besar. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan kehidupan sosial kita sekarang. Dampak yang ditemukan dari virus ini juga sangat besar, terutama pada perubahan sosial. Hal ini yang mengakibatkan para sosiolog tertarik untuk meneliti kajian yang berhubungan dengan manusia. Pembahasan ini tidak terpaku pada satu teori sebagai teori dasarnya, melainkan menjelaskan dari sudut pandang sosiologis. Perlu diketahui bahwa kita biasanya melakukan komunikasi dengan orang lain itu melakukan kontak secara primer, yaitu secara face to face atau individu ke individu secara langsung, secara mimik mukanya tuh kelihatan gitu loh. Kita tuh bertemu dalam suatu tempat, berkumpul. Jadi terdampak pada pandemi yang terjadi saat ini, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Itulah mengapa ini semua sangat berpengaruh kepada dampak kehidupan sosial kita. Jadi, para sosiolog memang sangat tertarik untuk meneliti kajian tentang virus corona ini. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua, yaitu fenomena menarik apa sajakah yang dapat kamu temukan dari bacaan tersebut terkait dampak virus corona terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama adanya folkways, yaitu kebiasaan di masyarakat kita. Seperti contohnya yang sudah saya bilang tadi, berkumpul, bercengkrama bersama, itu kebiasaan masyarakat kita. Bersalaman juga. Jadi karena ada virus corona ini, ada gaya salaman baru, yaitu Namaste Handshake seperti ini. Itu untuk menghindari kontak fisik, untuk mengurangi penyebaran virus corona. Ini menggantikan gaya salaman yang selama ini dilakukan oleh orang-orang kita, salim kepada orang tua, mencium tangan, memang sudah menjadi kebiasaan. Jika hal ini kemudian diganti, mungkin hanya beberapa orang yang setuju untuk menggunakan Namaste Handshake ini. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan sosiologi tentang Namaste Handshake, mereka akan tetap bersalaman seperti biasanya. Yang kedua yaitu tentang pekerjaan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang sangat terdampak pada corona ini. Yang pertama itu ada ojol, yang kedua tukang becak, lalu yang ketiga ada yang tukang jualan pinggir jalan atau yang keliling pakai gerobak. Itu semua mereka dan lain-lain itu terdampak sangat-sangat berdampak besar kepada pendapatan ekonomi mereka. Inilah sebabnya mengapa hashtag di rumah aja ada beberapa orang yang tidak setuju. Ya mungkin karena pekerjaan mereka tidak bisa dilakukan work from home. Maka dari itu memang ada beberapa pekerjaan yang sudah membolehkan work from home. Cuman ya pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah harus keluar ke lapangan langsung, itu memang susah. Dan apalagi pemerintah saat ini tidak ada kejelasan terkait dengan mereka yang ekonominya terbatas, itu bagaimana cara menghidupinya. Pandangan secara kesehatan memang
di rumah aja adalah solusi untuk menekan penyebaran virus corona. Namun berbeda dengan pandangan secara sosiologi, karena masyarakat memiliki elemen-elemen yang harus berfungsi sebagaimana mestinya untuk dapat menopang elemen yang lain agar terciptanya keteraturan sosial. Yang ketiga adalah kepedulian kesehatan. Berita menyebarnya virus corona ini sangat cepat ke seluruh dunia. Jadi pertama kali virus ini muncul itu pada akhir 2019 di Wuhan, Cina. Dan Januari 2020 itu seperti sangat cepat sudah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia memang saat itu belum terkena. Dan beberapa dari kita ada yang menjadikan bahan bercandaan, yaitu memang miris sih. Tapi pada akhirnya Maret awal itu kita akhirnya terkena virus corona. Ada 2 orang di Jakarta. Terus 2 hari kemudian jadi 4 orang, dan pada saat ini, hari ini, kita sudah ada 8.200-an orang positif terkena corona. Itu berarti memang tidak ada yang aman dari corona. Jadi kenapa ini terjadi sangat cepat? Yaitu jawaban sosiologisnya adalah globalisasi. Globalisasi adalah hubungan tanpa batas negara sehingga arus informasi dan transportasi dapat mempercepat ruang dan waktu. Jadi dengan adanya transportasi tadi, orang-orang Cina itu bisa terbang bebas kemana saja, menyebarkan virus tersebut. Itulah mengapa penyebarannya sangat cepat, seperti virus-virus sebelumnya. Jadi produk globalisasi selain teknologi, investasi, dan gaya hidup ternyata juga bisa menggiring virus dengan cepat. Informasi yang didapat di Indonesia tentang keadaan Wuhan menjadi berita harian yang laris, muncul di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok, sampai menutupi berita-berita yang penting lainnya. Selebaran kampanye kesehatan juga tersebar melalui media sosial. Tapi itu semua tidak cukup untuk beberapa orang manut untuk di rumah aja. Apalagi gejala-gejala virus corona ini sama seperti kayak flu. Jadi kayak pilek, terus tenggorokan gatal. Seperti itu kita Indonesia dengan iklim tropis sudah terbiasa menghadapi musim pancaroba yang sering sakit, meriang kayak gitu. Jadi memang kita masih kurang kepedulian kesehatannya. Tapi semakin hari, alhamdulillah beberapa orang semakin sadar terhadap kepedulian kesehatan virus corona ini, karena ini nyata memang benar-benar semakin hari kasusnya semakin bertambah banyak. Pemerintah memprediksi awal Ramadan itu adalah puncak dari virus corona, tapi sekarang masih saja bertambah. Jadi kita sama-sama berharap bahwa virus ini cepat pergi dan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi kesimpulannya, melawan virus corona itu sama halnya melawan kebiasaan orang-orang kita. Membatasi orang bekerja untuk kerja di rumah juga tidak semudah merumahkan pekerjaan sekolah, dan mengingatkan akan arti pentingnya jaga kesehatan harus dilihat terlebih dahulu sistem pengetahuan dan latar belakang pendidikan masyarakat kita. Virus corona akan segera berlalu, memperbaiki keadaan sosial, ekonomi, dan kesehatan kita semua. Tapi, apakah virus corona akan menjadi bagian dari hidup kita seperti virus-virus sebelumnya? Semisalnya malaria, cacar. Seperti kan cacar udah sering banget ya. Jadi atau bersih total, tidak ada virus corona di dunia ini lagi. Ya, semua orang berharap seperti itu. Maka dari itu, untuk dapat mewujudkan dunia seperti semula, maka kita diharapkan untuk dapat bekerja sama dalam di rumah aja, tidak usah keluar-keluar kalau tidak penting banget, apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi lebih baik di rumah aja. Beberapa daerah pun sudah menerapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, contohnya Jakarta.
Mulai tanggal 24 April sampai 1 Juni juga penerbangan dan kereta diberhentikan total. Jadi tidak ada transportasi keluar daerah lagi. Dengan itu diharapkan virus ini dapat segera hilang. Dan yang paling penting jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada beberapa kalimat atau kata yang salah, mohon dimaafkan karena ketidaktahuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.